Catatannya adalah kalian sudah membaca terlebih dahulu mengenai materi terakhir yang kemarin. Oke, kita tanya jawab terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian dan struktur organisasi? Kemarin kita sampai dalam departementalisasi di slide di slide 10 ya, departementalisasi fungsional. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari departementalisasi fungsional? Anur Baiti. Kebaikannya menjaga kekuasaan dan kehidupan fungsi manajemen, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, memusatkan keahlian organisasi dan memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsinya. Kalau kelemahannya, kelemahannya struktur fungsional dapat menimbulkan berbagai konflik antar fungsi, menyebabkan kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan, memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya saja dan menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Oke, dengan departementalisasi fungsional itu lebih tepatnya untuk perusahaan seperti apa, Nur? Jenis departementalisasi fungsional. Manufacturing. Terus? Bukannya manufacturing itu lebih kompleks ya? Apa, Nur? Skala manufacturing adalah skalanya adalah kalau fungsional itu lebih apa? Dengan skala menengah, ya nggak? Kalau skalanya skala besar, manufacturing yang perusahaan dengan skala besar itu menggunakan fungsional akan lebih crowded lagi. Karena mungkin kalau perusahaan dengan skala besar perlu adanya divisi-divisi di situ, ya nggak? Kalau manufacturingnya adalah Honda. Honda itu kan produknya macam-macam, ada Honda Scoopy, ada Honda Vario, ada Honda yang motor cowok tuh loh, apa sih namanya? Apa namanya yang motor cowok Honda, keluaran Honda? Kan ada ya? CBR. Apa? Sport. CBR, Bu. Aduh, mereknya saya nggak paham ya, itu salah satunya lah yang disampaikan oleh Davin, nggak tahu tadi mereknya apa. Terus sport ya, Honda motor yang sport lah kategorinya. Terus ada Honda jenis manual, bukan matic, ya nggak? Kan masing-masing harus memiliki divisi keahlian masing-masing, ya nggak? Ketika misalnya spesifikasi Hondanya sport, itu berarti jelas berbeda dengan Honda apa? Dengan Honda manual biasa atau Honda matic Scoopy misalnya. Scoopy dan Beat pun juga berbeda, ya nggak? Nah, itu biasanya dengan ruang lingkup struktur seperti itu biasanya lebih menggunakan tepatnya divisional. Tapi kita belum masuk ke situ. Oke, terima kasih Anur Baiti. Penyampaiannya ada beberapa kelemahan, ada beberapa kebaikan atau keuntungan dari departementalisasi fungsional. Di mana departementalisasi fungsional merupakan salah satu struktur organisasi yang paling umum digunakan dalam perusahaan, yang di dalam pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi dari manajemen perusahaan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan yang lainnya. Salah satu kelebihannya adalah yang disampaikan ke Nur tadi, lebih dari menekankan biaya operasional dalam perusahaan karena memudahkan tim manajerial untuk melakukan proses pengawasan dan evaluasi. Tapi ada beberapa kekurangan. Kekurangannya adalah apa? Struktur fungsional dapat menimbulkan banyak konflik. Kemudian hanya mementingkan pada tugasnya masing-masing. Oke. Kita masuk dalam departementalisasi divisional.
Departementalisasi divisional, apa yang dimaksud dengan departementalisasi divisional? Fauziah. Fauziah. Oke. Makasih Safira. Silakan Fauziah. Apa ya? Apa ya? Ya, saya nggak tahu. Saya nanya ke Fauziah. Apa ya? Ada ditanya apa ya? Saya nggak tahu Fauziah. Apa ya? Apa Fauz? Apa ya? Iya apa? Departementalisasi divisional itu perusahaan besar dengan banyak produk yang diorganisasikan. Oke. Kalau melihat dari situ, dari penjelasannya di departementalisasi divisional beraneka macam divisi, salah satunya produk, langganan, produksi, dan juga wilayah. Bisa didefinisikan bahwasannya departementalisasi divisional dalam strukturnya adalah jenis departementalisasi dalam sebuah organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan yang di atas itu di slide-nya, berdasarkan produk, berdasarkan langganan, berdasarkan produksi, berdasarkan wilayah. Kalau yang fungsional hanya berdasarkan fungsi-fungsi manajemennya. Tapi kalau yang divisional berdasarkan produk, langganan, produksi, dan wilayah. Paham ya? Dan biasanya struktur ini diterapkan dalam perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar. Karena apa? Operasional yang dikeluarkan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Di sisi lain juga dalam organisasi divisional itu merupakan mempermudah perusahaan dalam proses mengelola, dalam proses memecahkan organisasi menjadi divisi-divisi yang lebih kecil. Tapi kalau bisa menerapkan ini artinya perusahaan harus mengalokasikan sumber daya dan biaya-biaya pendistribusiannya lebih besar lagi. Paham ya? Oke. Saya mau nanya. Dalam bagannya, departementalisasi divisional atas dasar produk dijelaskan bawahnya adalah presiden direktur. Sini nih, saya sambil share screen ya supaya divisional adalah berdasarkan dengan produk. Kemudian bila dilihat berdasarkan dengan langganan, siapa nih pelanggannya? Pelanggannya adalah industri, pelanggannya adalah produk konsumen atau konsumen bebas, pelanggannya adalah produk militer atau pemerintah misalnya. Ini contoh bagian dari departementalisasi divisional. Kita lihat di sini. Kalau di sini adalah bagaimana struktur arah bagian dari organisasi divisinya. Contohnya adalah struktur organisasi pusat di Bank BTN. Pemegang atau stakeholder-nya adalah pada pemegang saham perusahaan yang masuk dalam RUPS atau stakeholder. Kemudian masing-masing memiliki dewan dan juga komisaris dan juga komite audit, di mana pelaksananya di jajaran direktur utama. Ini adalah pelaksana di lapangan. Yang di bawahnya masing-masing memiliki direktur 1 sampai dengan direktur 5. Di bawahnya direktur ada divisi-divisinya. Ini bagian dari apa? Bagian dari departementalisasi divisi. Ruang lingkupnya adalah ruang lingkup perusahaan besar yang membutuhkan pengalokasian dana biaya juga yang cukup besar. Oke, kita masuk. Bagian organisasi formal, di mana struktur organisasi dalam mekanisme-mekanisme formal dengan organisasi yang dikelola.
Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola. Pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, dan posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi. Oke. Di satu sisi ada beberapa contoh lainnya, yaitu adalah departementisasi lini dan juga departementisasi atau struktur organisasi yang berbentuk matriks dan juga berbentuk lini staff. Kalau lini adalah di mana departementisasi atau fungsinya struktur ini biasanya adalah hubungan antara atasan dan bawahan atau sering disebut dengan hubungan secara vertikal. Di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Wewenang yang paling tinggi, kewenangan yang paling tinggi adalah di pimpinan paling pusat atau paling puncak. Dan biasanya kalau struktur organisasi ini digunakan dalam organisasi militer. Kepemimpinannya terletak pada pimpinan yang paling atas dan hanya satu orang. Ada beberapa kelemahan, salah satunya kalau menggunakan struktur organisasi lini, yaitu adalah ketergantungan pada satu orang tadi. Satu orang yang ada dalam satu struktur hierarki di organisasi. Nah, ini biasanya bisa juga digunakan dalam organisasi dengan skala kecil. Contohnya siapa? Contohnya organisasi bengkel, struktur organisasi di bengkel, di warung makan, kemudian rukun tetangga, pimpinannya atau puncak pimpinannya hanya pada satu orang. Dan garis wewenangnya adalah garis wewenang vertikal, hubungan secara vertikal garis komandonya. Nah, kalau struktur organisasi lini dan staff, jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan. Penggabungan antara apa? Ya jelas kombinasi antara lini dan juga staffnya, di mana dalam organisasi lini itu garis wewenangnya adalah asas komando. Kemudian di sini dibantu dengan staff, makanya disebut dengan struktur organisasi lini dan staff. Dan biasanya ini digunakan atau lebih cocok dengan perusahaan berskala kecil karena di sini mengedepankan asas disiplin moral pada karyawannya dengan deskripsi tugas pada masing-masing. Tapi seringkali kalau menggunakan lini dan staff, solidaritasnya terhadap karyawan itu rendah. Nah, yang terakhir adalah struktur organisasi matriks. Kalau matriks ini gabungan antara fungsional dan divisional. Yaitu tadi contohnya. Contohnya adalah, ini merupakan salah satu contoh organisasi matriks. Di mana struktur organisasi matriks adalah penggabungan dari fungsional dan divisional dengan bertujuan saling melengkapi. Menutupi kekurangan dari fungsional, menutupi kekurangan dari divisional. Dalam struktur itu, dalam susunan Bagani itu, organisasinya proyek karena setiap karyawan pada unit struktur organisasi fungsional biasanya mengerjakan proyek-proyek yang dibebankan pada mereka. Nah, ada juga kalau kalian mendengar struktur organisasi komite atau proyek. Itu bagian dari apa? Bagian dari struktur organisasi yang ada dalam perusahaan yang tugas kepemimpinan dan tugas khusus lainnya dilaksanakan dan ditanggungjawabkan secara kolektif oleh pejabat komite. Contoh pada jabatan struktur organisasi, direksi, bawahnya adalah direktur utama, ke bawahnya lagi adalah direktur keuangan, direktur personalia, di bawah direktur personalia ada manajer personalia, ada manajer pasar atau manajer pemasaran, ada manajer pabrik. Nah, itu bagian dari struktur organisasi atau contohnya. Oke, kita masuk lagi.
Bagan organisasi formal ini adalah contoh pembuatan bagan formasi formal, di mana bagan formasi formal ini digunakan untuk mekanisme formal dengan organisasi yang dikelola. Struktur organisasinya menunjukkan bahwasannya ini merupakan kerangka susunan perwujudan yang menghubungkan masing-masing fungsi dan bagian sesuai dengan tugas dan juga kedudukan masing-masing. Tugasnya di pemasarannya pemasaran, tugasnya di produksi ya produksi. Wewenangnya ya hanya mempunyai wewenang di bagian pemasaran, hanya mempunyai wewenang di bagian keuangan. Itu adalah struktur organisasi secara formal. Kemudian, sebelum ke situ ada juga pengorganisasian panitia kalau kalian lihat, yaitu salah satu bentuk organisasi yang biasanya hanya sekali dipakai, yang tersusun antara siapa, ketua, sekretaris, dan juga bendahara staf-stafnya. Oke. Kita lihat lagi, bagian dari organisasi formal, ada 5 aspek yang harus tersusun untuk membuat struktur organisasi dalam bagian organisasi formal. Yang pertama adalah proses pembagian kerja, di mana proses pembagian kerja harus detail, harus rinci, porsi pekerjaan mana yang harus dikerjakan oleh manajer keuangan, manajer pemasaran, dan juga manajer produksi. Manajer dan bawahannya harus pada satu rantai perintah yang menunjukkan hubungan wewenang, tanggung jawab antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi. Tipe pekerjaannya juga harus dilaksanakan. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaannya juga harus berdasarkan pembagian kegiatan organisasi, misal fungsional atau divisi. Sehingga harus melihat lagi bagaimana menempatkan tingkatan manajemennya. Kita lihat dalam proses pembagian kinerja. Kalau misalnya kita mencoba untuk membuat struktur organisasi, harus memahami ruang lingkup kegiatannya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa memastikan bahwasanya saya nggak perlu nih bagian penjualan, cukup bagian pemasaran saja misalnya. Itu dilihat dari sisi pembagian kerjanya. Sampai dengan bagaimana? Sampai dengan tingkatan pada manajemennya. Apakah hanya tingkatan tertingginya di CEO atau direktur utama, ataukah membutuhkan direksi? Sehingga dalam membuat struktur organisasi, melihat kebutuhan, melihat lingkungan, dan juga melihat sumber daya yang dimiliki atau SDA-nya. Dan kita lihat lagi dalam prosesnya membuat perancangan struktur organisasi, ada faktor utama dalam menentukan, yaitu adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan, teknologi yang digunakan, dan juga anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Serta bagaimana cakupan dan juga lingkungan dalam ukuran organisasi. Harus memerlukan cakupan yang luaskah atau bisa cukup menggunakan fungsional atau cukup menggunakan lini. Dilihat ukuran organisasi yang akan dibuat. Unsur-unsur dalam struktur organisasi, spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, sampai dengan ukuran satuan kerja. Apa yang dimaksud dengan spesialisasi kegiatan? Yaitu adalah spesifikasi. Spesifikasi tugas masing-masing individu, pekerjanya, dan kelompok kerja dalam organisasinya. Kemudian standarisasi adalah prosedur. Prosedur yang digunakan dalam organisasi untuk menjamin apa? Untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang direncanakan. Koordinasi itu adalah prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi adalah menunjukkan lokasi letaknya, kekuasaan pembuatan keputusannya. Sampai dengan apa? Sampai dengan ukuran satuan kerjanya yang menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Itu adalah unsur-unsur dalam pembuatan struktur organisasi. Contoh kita lihat, ini adalah struktur organisasi berdasarkan rantai perintah. CEO bisa memberikan perintah, mempunyai wewenang memberikan perintah kepada direktur B memberikan perintah kepada direktur manajer B.
Manajer B mempunyai tanggung jawab membuat laporan, membuat apa ya? Membuat laporan, membuat apa sih namanya? Membuat laporan, membuat identifikasi dari permasalahan yang ditemukan di manajer B untuk bisa disampaikan ke direktur. Direktur mempunyai peranan untuk menjadi perantara komunikasi antara manajer B dengan CEO. Ini adalah salah satu contoh struktur organisasi dilihat dari rantai perintahnya. Kalau dilihat dari hierarkinya, di sini adalah top manager, di sini adalah middle, di sini adalah lower. Dilihat dari struktur organisasi berdasarkan hierarki manajemennya. Kalau dilihat berdasarkan saluran komunikasinya, jelas komunikasi yang paling dekat dengan CEO adalah masing-masing direktur. Komunikasi yang paling dekat dengan direktur adalah masing-masing manajer. Ditanya lagi, dalam sebuah struktur organisasi, apakah komunikasi hanya berdasarkan alurnya? Tidak. Mereka mempunyai satu satuan saluran komunikasi. Yang dimana bisa jadi CEO langsung berkomunikasi dengan manajer tingkat B. Dilihat dari apa? Dilihat dari tugas, kepentingan, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing. Direktur B pun juga bisa langsung, kalau direktur B middle di tengah, dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya enggak? Ini berdasarkan struktur organisasi dilihat dari saluran komunikasinya. Kalau kelompok kerja, kesatuan tugas, panitia, dan dewan. Panitia jelas. Kalau panitia itu biasanya digunakan satu kali pakai dalam satu kegiatan atau dalam satu event atau dalam satu organisasi. Terdiri dari siapa? Ketua, kemudian anggota, sekretaris, bendahara. Kalau dewan komite, tadi sudah saya jelaskan, bagian dari dewan dan juga komite. Apa yang bagian dari dewan dan juga komite? Ya, tadi saya sudah jelaskan loh. Apa nih? Bagian dari dewan komite adalah struktur organisasi yang biasanya setiap tugas kepemimpinannya adalah tugas yang meliputi tugas-tugas lainnya yang merupakan tugas khusus yang harus dilakukan, yang harus dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang disebut dewan ataupun komite. Contohnya adalah DPR, ya nggak? Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian komite pembangunan masjid misalnya. Itu adalah dewan-dewan pengurus yang memiliki tugas-tugas khusus untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dan juga mempertanggungjawabkan secara kolektif. Komite biasanya terdiri dari pimpinan komite, eksekutif komite yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini, dan stafnya komite merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Oke, satu satuan kerja. Kalau berbicara mengenai satu satuan kerja, dalam hal ini kita juga harus melihat bagaimana masing-masing dari dari perusahaan untuk memiliki struktur organisasi, kita harus melihat lagi bagaimana kesatuan kerjanya, kesatuan tugas khususnya. Dalam kerjaan itu juga dibagi dalam kesatuan tugas khusus, ya enggak? Apa sih yang peranan yang harus dilakukan, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam kesatuan ini? Yang termasuk dengan kesatuan tugas khusus. Apakah dalam setiap organisasi itu membutuhkan satuan kerja khusus atau satuan tugas khusus? Karena dalam pelaksanaan, gimana? Enggak selalu harus, kalau ada sesuatu yang dibutuhkan aja, Bu. Ya, dilihat dari agensi dari masing-masing kepentingan dalam perusahaan. Departemen satuan tugas khusus biasanya adalah mereka yang yang mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan atau khusus dilaksanakan di perusahaan tersebut. Itu yang merupakan satuan kerja khusus. Artinya, tidak dalam sebuah struktur organisasi itu memiliki satuan tugas khusus.
Kalau misalnya berkaitan dengan organisasi di bidang masyarakat, misalnya, ya bagaimana satuan kerjanya khususnya, ya berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nih, adalah satuan tugas khusus atau task force. Kelompok tugas biasanya meliputi para wakil atau para pembuat keputusan dari satuan organisasi. Para ahli yang secara teknik diperlukan untuk menangani apa masalah dan juga tugas dalam sebuah organisasi. Keberadaannya itu hanya sampai tugas tersebut selesai. Tugas itu terpecahkan. Yang dimaksud dengan task force-nya. Paham ya? Berarti itu tidak secara formal masuk dalam struktur organisasi. Ya kalau misalnya ada masalah mereka dibentuk. Misalnya kayak satuan tugas khusus penanganan COVID. Kalau COVID-nya sudah selesai ya sudah dibubarkan. Paham ya? Dewan atau boards dipilih dari individu-individu yang terpilih dan ditugaskan untuk mengelola suatu organisasi masyarakat. Contohnya adalah DPR tadi. Ada DPRD 1, DPRD 2, atau DPRD tingkat 1, tingkat 2 misalnya. Nah, direksi suatu perusahaan dipilih oleh pemegang saham untuk mengatur manajemen aktiva perusahaan. Ini merupakan salah satu dewan direksi yang dipilih untuk apa? Untuk mengatur manajemen aktiva perusahaan dalam proses penetapan tujuan dan kebijakan perusahaan. Kita masuk dalam organisasi informal. Alasan utama terbentuknya organisasi informal adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau human needs-nya yang sepenuhnya tidak dapat dipuaskan oleh organisasi formal. Artinya dibentuk organisasi informal ketika organisasi formalnya tidak bisa menyelesaikan atau mencakup dari kebutuhan perusahaan. Sehingga seperti kebutuhan hubungan sosial, maka dibentuk apa tuh organisasi informalnya kalau misalnya hubungan arisan misalnya. Di situ untuk apa? Untuk memiliki rasa memiliki pengenalan diri lagi, mendekatkan satu dengan yang lainnya. Paham ya? Itu bagian dari apa? Bagian dari struktur organisasi informal. Apa perbedaannya? Kita lihat. Perbedaannya adalah dilihat dari hubungan pribadi. Kalau formal digambarkan jelas dengan struktur atau bagannya. Kalau informal tergantung pada kebutuhan masing-masing. Tingkat kepemimpinannya kalau formal sudah dirancang, siapa alur perintahnya, siapa yang memiliki wewenang dan tanggung jawabnya, memiliki tugasnya. Kalau informal muncul dan dipilih, itu adalah kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian perilaku. Dengan penghargaan dan hukuman, itu adalah formalnya, cara mengendalikannya, pengendalian perilakunya adalah dengan reward dan punishment. Kalau informal hanya dengan cukup kebutuhannya dipenuhi. Tingkat ketergantungannya, kalau tingkat ketergantungannya pada formal memiliki ketergantungan sangat tinggi. Tapi kalau informal tidak ada tingkat ketergantungan. Contohnya apa? Contohnya klub bola, klub catur, klub golf, otomotif misalnya, itu bagian dari informal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan adalah sesi pertanyaan. Kalian sudah belajar, sudah mempelajari, dan sedikit juga sudah saya ulas masing-masing dari slide yang ada di situ. Pertanyaan pertama, mengapa suatu organisasi memerlukan struktur organisasi? Seberapa pentingkah struktur organisasi itu dibutuhkan oleh organisasi? Silahkan Fritzi. Menurut saya, supaya organisasi tersebut dapat jelas gitu terhadap pembagian tugasnya, wewenangnya, tanggung jawabnya, terhadap rencana-rencana dalam mencapai tujuannya. Begitu. Oke. Seberapa penting Fritzi struktur organisasi itu diperlukan?
menurut saya penting sih Bu, supaya supaya pembagian tugas-tugasnya tuh jelas gitu. Jadi nggak berantakan gitu. Oke, sip, terima kasih. Satu lagi saya mau mendengar opininya mengenai mengapa suatu organisasi itu dibutuhkan dan seberapa pentingkah. Arela. Iya, Bu. Apa, Arel? Jika struktur organisasi tidak dirancang dengan tepat, dampaknya bisa kinerja organisasi tidak maksimal dan jadi tujuannya sulit dicapai. Oke, seberapa penting? Seberapa pentingkah struktur organisasi itu dibutuhkan? Sangat penting karena supaya bisa mengordinasikan tugas serta wewenang dengan efektif. Oke, terima kasih Arela. Sangat penting ya supaya bisa mengkoordinasikan, supaya bisa mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Karena apa? Salah satunya lagi supaya terarah bagaimana proses pencapaian tujuan organisasi. Kalau itu tidak dibuat, itu bisa menjadikan proses pencapaiannya terhambat. Karena semuanya saling tunggu, siapa yang mempunyai wewenang, siapa yang mempunyai tanggung jawab, tidak ada kejelasan karena tidak ada struktur organisasi. Susunan perintahnya, alur komunikasinya, itu tidak tergambar kalau misalnya tidak dibuat struktur organisasi. Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian, bagaimana jika struktur organisasi yang dirancang itu tidak tepat? Dan apa kira-kira dampaknya bila struktur organisasi tersebut tidak tepat? Hana. Kalau struktur organisasinya dirancang nggak tepat, nggak berjalan lancar gitu Bu, jadinya. Maksudnya nggak berjalan lancar gimana? Maksudnya tujuan yang mau dicapai itu nggak bisa efisien gitu Bu tercapainya. Apa sekedar supaya tidak efisien saja sehingga kalau tidak tepat itu berarti tidak efisien, bisa disimpulkan seperti itu atau ada yang lainnya? Han. Gimana Han? Apakah dampaknya ketika itu tidak tepat tidak hanya efisien saja atau ada yang lainnya? Oke, kita coba untuk menanyakan dari sisi Farsha. Apa Farsha terhadap pertanyaan bagaimana jika struktur organisasi yang dirancang itu tidak tepat, Farsha? Jika struktur organisasi yang dirancang tidak tepat, maka tujuan yang dituju itu tidak tercapai, Bu. Oke, tujuan yang dituju tidak tercapai, tidak boleh tercapai. Dampaknya salah satunya itu. Ada dampak lainnya? Silakan. Ada? Kinerjanya juga tidak efektif. Oke. Kinerja dari siapa? Dari anggota organisasinya. Kinerja dari semua anggota organisasi, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya ketika itu tidak tepat sasaran menghambat proses pencapaian tujuan. Yang kedua, tidak bisa mengarahkan, mengkoordinasi, mengintegrasikan masing-masing tugas dan juga wewenangnya, tanggung jawabnya. Dampaknya akan sangat luas ketika pemilihan perancangan struktur organisasi itu tidak tepat. Tidak akan efektif dan efisien dalam proses pekerjaan, dalam proses pelaksanaan kegiatan, ya enggak?
Banyak dampak yang ditimbulkan ketika struktur organisasi itu dirancang tidak tepat. Oke, terima kasih untuk Farahna. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang nggak masuk siapa? Saya lupa. Al-Kaisar, kemana Al-Kaisar? Ketiduran kali ya? Ya sudah. Bu, saya mau nanya, Boleh, silakan. misalnya nih Bu, dalam suatu organisasi saya sering mengalami, misalnya kita nih penentuan struktur organisasi, terus kan misalnya kita mengajukan diri, saya mau jadi humas, saya mau jadi sekretaris misalnya kayak gitu. Terus ada teman saya nih Bu yang bingung kayak, apa ya, saya di mana ya posisinya kayak gitu. Itu kita langkah yang bagus tuh kayak gimana sih Bu? Apa kita nentuin dia di posisi apa atau gimana Bu? Soalnya dari dianya sendiri pun bingung gitu Bu, dia biasanya cocoknya di bagian apa. Oke, terima kasih. Panggilannya siapa? Zahra Bu. Oh, Zahra. Oke, terima kasih Zahra. Ini sih, bentar ya Zahra, sebelum saya jawab, Al-Kaisar kenapa absen ya? Sebentar. Ada beberapa teman yang lupa absen ya? Dia nggak masuk tapi dia absen hadir. Ibu, mohon maaf kemarin yang hari kemarin saya lupa absen Bu, tapi join Zoom-nya. Sudah, coba cek deh. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Tadi juga ada teman yang lupa absen nih. Saya juga Ibu. Yang kemarin saya lupa absen, tapi saya hadir di Zoom. Ya, Sarah dan yang lainnya sudah saya cek karena kemarin lengkap, yang nggak lengkap hari ini, ya kan? Oke, terima kasih Del Ziba pertanyaannya. Del Ziba, bagaimana menempatkan orang yang tepat sesuai dalam dalam struktur organisasi, sesuai dalam tujuan dan juga sasaran dari kegiatan organisasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya membuat struktur organisasi itu kita harus mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Dan menempatkan orangnya adalah dilihat dari apa? Dari rekam jejak pengalamannya. Skill-nya harus disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kemampuan dari organisasi. Kalian dengar anak nangis ya? Maaf ya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing. Kalau Bu, tadi kan ditanya, kalian mau masuk apa? Kalian mau masuk apakah? Apakah dengan mudah kita menentukan sesuai dengan keinginan mereka? Belum tentu. Tidak bisa kita mengakomodir sesuai dengan keinginan mereka. Karena kita harus identifikasi, benar nggak? Mereka layak nggak jadi humas? Pinter ngomong nggak? Bisa bersosialisasi nggak? Kalau nggak bisa sosialisasi, nggak pinter ngomong, ya nggak bisa jadi humas. Bisa nggak kita membuat membuat notulen? Bisa nggak kita membuat susunan surat atau susunan, astagfirullahaladzim sebentar. Oke, kita lanjutkan. Bisa nggak misalnya dia membuat surat, menyusun redaksi surat itu dengan baik? Kalau dia nggak baik, ya dia bukan ditempatkan di bagian sekretaris. Pengelolaan keuangannya seperti apa? Kemampuan mereka membuat laporan keuangan bagaimana? Kalau tidak bisa, ya tidak bisa ditempatkan di bagian bendahara. Penempatan orang-orang itu disesuaikan dengan skill-nya, disesuaikan dengan kemampuannya, dilihat lagi rekam jejaknya. Terus kalau kita ditanya, Bu, kamu mau ikut organisasi, mau ikut struktur organisasi, kamu mau masuk di bidang apa? Ya bagian dari introspeksi, bagian dari melihat lagi kemampuan diri kita. Kalau di perusahaan, caranya adalah rekrutmen itu dilihat dari latar belakangnya, ya enggak?
Kalau kalian misalnya lulusan IT, nggak mungkin kalian ditempatkan di bagian pemasaran. Bu, saya tapi IT-nya adalah IT manajemen misalnya, kaliannya ya masih bisa. Tapi kalau IT-nya adalah bagian pemrograman juga nggak bisa ditempatkan di bagian pemasaran misalnya. Dilihat lagi rekam jejaknya. Kalau tadinya Anissa magangnya adalah di bagian penjualan, tiba-tiba Anissa daftar pekerjaan. Kemudian rekam jejaknya pernah magang di bagian penjualan. Saya tempatkan di bagian akuntansi. Ya nggak bisa, kan sudah ada lulusan dan keahlian soft skill di bagian akuntansi. Gitu Delziba, paham? Iya Bu, paham Bu. Terima kasih Delziba. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk materi pengorganisasian dan struktur organisasi, saya close. Tapi nanti kita mencoba untuk mengevaluasi kembali, diskusi kembali di materi tersebut di minggu depan. Dan di pertemuan di hari Kamis, saya akan memberikan tugas ataupun kuis untuk pertemuan di hari Kamis. Jadi saya sudah memberikan gambaran terlebih dahulu antara tugas atau kuis. Jadi kalian sudah harus siap-siap terlebih dahulu untuk belajar di hari Kamis. Tapi di pertemuan sebelumnya kita akan banyak diskusi untuk materi-materi yang sudah kita sampaikan, kita pelajari. Sepakat ya? Sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima